lihat mas, benarkah dia tobat atau benarkah dia hanya bohong? Kan kita harus lihat orang tua, ya kan? Masalahnya gini loh mas, perusahaan ini diganduli orang berapa ribu orang, anak yatim di sini ribuan orang, hampir 7.000 ya, 7.000 ada. Terus kerjaan saya ini kalau punya uang takbat bangun masjid, ya. Terus kerjaan kita kalau ada kelebihan kita pengen bedah rumah orang-orang yang nggak mampu, ya. Ini terus kita kalau punya rezeki turah kita kumpulin, kita berangkatin umroh, berangkatin haji, ya kan? Karyawan kemarin kan gelombang pertama udah berangkat 20-an ya. Ini nanti Maret 23 orang. Apa itu umroh ya? Umroh. Oh. Ya bilang, ya kalau saya punya uang ini buat begitu, buat enggak mas. Saya itu makannya satu hari insya Allah enggak sampai 50.000 kalau dirupiahin. Daharnya Pak Haji? Daharnya juga kalau sebelum subuh ya, sebelum subuh saya baru sahur, jam 3 itu sahur saya, jam setengah 3 lah sahur, habis jam 3 saya kerjaan saya itu sholat malam sampai selesai, nyambung subuh wiridan sebentar, nyambung sholat duha, baru saya ke kantor tadi kan ketemu sampean, itu baru selesai duha tadi saya. Sholat juga ya? Ya, jadi hidup saya itu tak buat ibadah mas, bukan duniawi ini, enggak. Sampai saya bilang kalau memang harta ini, ya Allah, enggak manfaat, saya itu tidak berani menerima. Tapi kalau harta ini manfaat untuk orang banyak, untuk agama, saya siap. Tapi kalau harta ini besok untuk menyiksa anak dan putu saya, keluarga, dan rekan-rekan, jangan ya Allah. Saya lebih baik hidup seperti biasa, makan pakai sambal juga nikmat rasanya. Saya ini alhamdulillah selalu bersyukur sama Allah. Tapi tidak gila dengan dunia, wah Pak Haryanto hartanya banyak, enggak, saya enggak pernah masalah, hartanya punya Allah. Saya hanya ngejar akhirat lah. Enggak ada anak putus itu, enggak ada. Nah orang tua sama anak enggak ada putus. Yang ada itu karena orang tua marahin, karena orang tua ini kan gini, dinasihatin ini enggak bisa, dinasihatin ini enggak bisa. Siapa tahu, ya kan? Ini adanya kayak begini, dia mau jadi anak yang benar gitu loh. Anak yang taat, anak yang takwa. Dia bisa sholat 5 waktu yang bagus, ya kan? Mau sholat sunnah-sunnah yang lainnya seperti adik-adiknya, ya kan? Yang udah tak bina, ya kan? Kita ini kan gini mas, kita ini kiblat loh mas. Kiblatnya ibaratnya di sini nih. Karena apa? Yang tak bina saya ini, yang ikut saya itu orang-orang yang hafal Quran loh mas. Itu orang-orang hafal Quran itu setiap hari itu masjid ini khataman 30 juz loh mas. Di makom 30 juz. Gimana? Kalau langkah saya, ya kan? Langkah saya nanti nggak bagus. Ya? Wah Pak Haryanto kok malah kayak gitu. Nah, anaknya salah dijarno, anaknya kolokan dijarno. Saya kan berpedomannya, saya ini pengikut Kanjeng Nabi mas. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu harus ngikutin sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kanjeng Nabi sendiri yang ngendikan toh, andai kata Siti Fatimah binti Muhammad mencuri, tetap akan aku potong tangannya. Itu kan nandakan bahwa kita ini harus tegas, Islam harus benar-benar. Kalau alif ya alif, kalau ba ya ba, jangan alif dibaca ba, kan nggak boleh, ya kan? Kita nih, oke lah, udahlah, kayak Mas Rian itu udah, kamu nggak usah banyak main YouTube, udah berhentilah, tinggal aja, renungkan, tidur, ya kan? Oh ya saya salah, saya ini bagaimana langkah saya ke depan, ya kan? Jangan bergaul sama orang-orang yang nggak benar gitu loh. Dan pergaulan itu mempengaruhi loh, ya kan? Kalau kamu pergaulnya orang baik, jadi orang baik. Kumpulin orang-orang yang hafal Quran, biar adem hatinya, ya kan? Kalau saya tuh nggak bisa marah, saya marah beda loh mas. Marah sama tegas itu beda. Kalau marah itu enggak, kalau tegas itu ya. Karena apa? Saya di samping itu juga background saya militer. Militer itu lapasku adalah disiplin, adalah lapasku. Nah, disiplin lapasku. Nah, itu harus kita disiplin, gitu loh. Sholat tepat 5 waktu itu disiplin, itu dijalankan. Oh, kepenak janjane Rian ini kalau manut wong tua, gelem semedi di rumah, ya jangan megang HP, aman. Karena HP ini memang sangat berbahaya mas kalau kita nggak bisa mengendalikan. HP ini sama dengan mobil, kalau mobil ini kalau nggak dikendalikan, wah bahaya HP ini. HP ini harus kita kendalikan untuk kebaikan aja lah. Nah, jadi seandainya Mas Rian pulang diterima Pak Haji? Loh iya diterima, asal dia mau tobatan nasuha, ya kan, tobatan nasuha yang benar. Anak itu nggak boleh ngelawan orang tua, kan nggak. Yang neraka itu, masya Allah, sedih loh mas. Kita ini besok akan lewat jembatan Siratal Mustaqim loh.
itu rambut dibagi 7, itu yakin loh. Terus kita akan diiring ke orang-orang maksar loh mas, sengenge saasta. Kayak apa? Makanya lebih baik sekarang daripada nanti terlambat, udah mati dan terlambat ya kan. Lebih baik sekarang tobatan nasuha, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Saya bilang, udah ngurusin keluarga yang bagus. Kamu udah punya keluarga, udah diurusin anak istrimu. Saya yakin, saya bilang, istri itu kalau diurus, anak diurus, yakin kok. Saya bilang, servisnya memuaskan. Bukannya selama ini Mas Rian juga bertanggung jawab sama anak istrinya, Pak? Mas Rian ini, mas, sering pergi. Jadi Mas Rian ini tak suruh, kasihan lah, aku lihat anak istrinya tuh kasihan. Ya, jadi Mas Rian tuh anak-anaknya tuh jarang ke masjid. Jadi kasihan saya. Jadi dia sendiri, karena dia sendiri begitu mungkin dia nggak bisa nasihatin anak-anaknya. Tapi mudah-mudahan lah ada yang kayak begini. Mas Rian, saya bilang, saya ingatkan, udah jangan lakukan dunia maya, lakukan dunia nyata, ya. Dunia maya itu akan membuat kamu sesat, karena kalau nggak benar kamu akan kena jariah dosa, ya. Dunia nyata aja lah, sholat 5 waktu yang bagus, ya kan, berjamaah jalankan, ya. Terus sholat duha kamu jalankan, sholat malam jalankan. Wong sugih itu gampang, sholat berjamaah, ya, pengen sugih gampang, sholat berjamaah, sholat malam, sholat duha, jujur, nyari makan yang hati-hati, ya. Kita bicara yang nggak bagus, jaga lisan. Saya ini makanya kenapa saya senang puasa. Kalau orang puasa itu artinya sabar, ya. Saya Islam, ya. SMP-nya SMP negeri. Yeah. Aku pengen punya anak kiai, jadi kiai. Oh, iya. Sekolahkan di Al-Azhar. Tak sekolah di Al-Azhar sebelum sampai lulus keluar. Tak pondokkan. Mondok di mondok di Lirboyo Kediri. Ya. Berapa tahun Pak? Enggak, mondok di Lirboyo Kediri ya. Kediri. Lama berapa tahun? Mondok juga waktu itu juga belum selesai, udah kabur lagi, ya kan. Akhirnya bingung saya itu. Malah ini yang ikut saya nih, Mas Dawam nih, alhamdulillah nih anak angkat dari kecil. Dia dulu di ini, Lang. Dulu Mas Ian mondok di mana mondoknya? Di Peloso. Oh ya. Peloso. Kediri juga ya? Gusden ya. Itu santrinya, dia dulu itu ikut Gus Faruk. Oh. Gus Faruk ya. Gus Faruk itu ponakannya Gusmi. Oh iya. Gusmi ini wali jalanan ya. Betul. Pondok pesantren besar juga. Gusmi itu wali jalanan, sahabatnya Mbah Hamid Pasuruan. Gusmi tugasnya berat loh. Karena apa? Menyadarkan orang, mengislamkan orang, menyadarkan orang anak jalanan. Itu Gusmi waktu yang bagus, ya kan? Saya pengen lihat kamu sholat 5 waktu yang bagus. Sholat Jumatan kamu jalankan. Pokoknya ibadah-ibadah apa yang sudah diperintahkan sama Allah lewat Kanjeng Nabi, ikutin. Jalankan ya. Ikutin aja. Udah. Jangan neko-neko, udah. Kalau jalan ya jalan yang lurus. Ya. Udah itu. Ya. Itu aja dijalanin, nanti pulang pasti seorang Pak Haji sebagai orang tua akan luluh hatinya ya. Oh iyalah Mas, saya bilang saya itu nggak punya sakit. Siapa sih yang tega anak jadi pengemis? Iya. Kan nggak tega. Orang lain aja tak pungut tuh Mas. Orang lain tak pungutin saya semua, tak urusin saya, jadi orang nikmat semua, enak. Apalagi anak sendiri. Apalagi anak sendiri, ya. Masya Allah Mas. Yang penting dia itu jangan bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Kumpullah orang-orang yang ahli Quran. Biar kamu wangi, biar sejuk hatinya, dideres Qurannya. Orang yang bisa baca Quran kok tidak dibaca, dia kena laknatnya Quran loh Mas, paling berbahaya loh Mas. Betul. Nah, iya, makanya orang yang hafal Quran, orang yang ngerti Al-Quran itu harus dideres Mas, disimak, dideres, nggak boleh kita tinggalkan. Betul. Makanya mau semacam Quran itu berat, harus dideres, nggak ditinggal begitu aja. Iya. Wong tua ini peribahasanya dari Romo Yai Caroni, ya, Quran bodol itu Quran nggak boleh dibuang, disimpan. Itu orang tua kepada anak, iya, ya, pada anak. Orang tua itu Quran bodol. Betul ya.